Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrus Siyam. Inilah data formulir C1 yang hingga hari ini diduga paling ditakuti oleh komisioner KPU. Sebab dugaan-dugaan pelanggaran ini rasa-rasanya akan terbongkar pada saat bergulirnya hak angket di DPR ya. Nah, oke, berikut ini adalah bukti tim praktisi hukum Amin yang beredar luas di akun sosial media X atau Twitter. Tim hukum Amin yang kabarnya ini sangat cermat dan super hati-hati dan siap membungkam suara masyarakat di negara Wakanda dan suara lantang para buzzer negara Konoha yang sejauh ini masih tutup mata dan telinga menyaksikan berbagai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pilpres 2024. Oke Sobat Sewot, ini kita saksikan ya berbagai macam C1 pleno ya. Kita lihat inilah kumpulan C1 pleno ya dari hasil TPS seluruh Indonesia yang sudah dikantongi oleh Timnas Amin ya. Oke Sobat Sewot, ini lihat, kita cek, kita perhatikan baik-baik. Nah, dan akhirnya Sobat Sewot, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengakui di depan publik atas kesulitan untuk melakukan akses informasi terhadap Sirekap KPU. Padahal tiap-tiap TPS maksimal 300 suara dan mayoritas semua di TPS ini ada dugaan ya angka melebihi 300 suara Sobat Sewot. Nah, ini dipertanyakan oleh publik. Emang perolehan suara di atas 300 ya, tiap-tiap TPS itu menculik suara siapa gitu katanya. Jadi atau penggelembungankah jenisnya. Nah, kemudian Sobat Sewot, jika publik hingga hari ini santer menyampaikan dugaan bahwa aplikasi Sirekap KPU telah ugal-ugalan dalam input data pemilu Pilpres dan Pileg 2024. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Sewot TV sampaikan hasil hitung resmi Pilpres 2024 di hari ke-12 rapat pleno KPU Pusat terbaru hari ini, Sewot TV izin menyampaikan hasil pleno KPU Pusat yang baru saja dilangsungkan atau dilakukan untuk wilayah Bangka Belitung. Nah, Sobat Sewot, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Komisi Pemilihan Umum ya KPU ini melakukan rekapitulasi nasional hasil Pilpres 2024 pada hari Minggu 10 Maret 2024. Kemudian KPU menyampaikan hasil penghitungan rekapitulasi nasional Pilpres di daerah Bangka Belitung dan juga di daerah atau wilayah Provinsi Pulau Dewata Bali. Nah, berdasarkan pantauan dan rangkuman Sewot TV, rapat pleno dan hitung resmi suara Pilpres terbaru hari ke-12 digelar di KPU ya, di kantor KPU di Menteng, Jakarta Pusat. Nah, berikut ini hasil rekapitulasi nasional Pilpres ya di Bangka Belitung dan di Pulau Dewata Bali Sobat Sewot. Oke, kita mulai dari Bangka Belitung Sobat Sewot. Adapun hasil penghitungan untuk kawasan Bangka Belitung, pasangan calon nomor urut 2 ya, paslon 2 Prabowo Gibran Raka Buming Raka ini menempati posisi teratas dengan perolehan 529.883 suara. Kemudian perolehan suara tersebut Sobat Sewot dibacakan langsung oleh Ketua KPU Provinsi Bangka Belitung Mas Husen ya, di depan Ketua KPU Hashim As'ari, Bawaslu, dan di depan para saksi partai yang hadir. Nah,
Prabowo Gibran memimpin dengan perolehan 529.883 suara di wilayah Bangka Belitung. Kemudian di posisi kedua, pasangan Amin, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Ini mendapatkan suara 204.348. Khusus paslon nomor 3 ya, paslon 03 Ganjar Mahfud Sobat Sewot ini memperoleh suara sebesar 151.109 suara. Nah, Ketua KPU Hasyim Asy'ari kemudian bertanya kecocokan data yang disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Bangka Belitung tersebut kepada para saksi yang hadir di lokasi ya, di kantor KPU Jakarta. Nah, Hasyim Asy'ari kemudian mensahkan perolehan data yang sudah disampaikan oleh Komisioner KPU Bangka Belitung. Nah, untuk diketahui bersama Sobat Sewot, total keseluruhan suara di Provinsi Bangka Belitung berjumlah 961.278 suara. Dengan rincian suara sah berjumlah 885.340 suara. Sementara Sobat Sewot, suara yang tidak sah ini sebanyak 30.938 ya. Nah, adapun rinciannya dari keseluruhan yang saya sampaikan tadi adalah sebagai berikut. Suara paslon 1 Sobat Sewot ini sebanyak 204.348, suara paslon 2 529.883, suara paslon 3 151.109 suara. Adapun suara yang sah Sobat Sewot ini sebanyak 885.340 suara. Kemudian suara yang tidak sah berjumlah 30.938 suara. Sementara total keseluruhan suara di Provinsi Bangka Belitung ini sebanyak 961.278 suara. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita beralih pada hasil hitung resmi KPU terbaru hari ke-12 untuk wilayah Pulau Dewata Bali ya. Adapun penghitungan untuk kawasan Bali, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini menempati posisi teratas dengan perolehan 1.454.640 suara. Kemudian perolehan suara tersebut dibacakan langsung juga oleh Ketua KPU Provinsi Bali ya, Mas Dewa Agung Gede ya. Di depan para saksi dan Ketua KPU Pusat Hasyim Asy'ari. Prabowo Gibran memimpin dengan perolehan suara 1.454.640 suara. Kemudian di posisi kedua paslon 03 dengan perolehan suara 1.127.134 suara. Sementara paslon 01 memperoleh suara 99.233 suara. Hasyim Asy'ari kemudian bertanya kecocokan data itu kepada para saksi yang ada di lokasi ya, kemudian mensahkan perolehan data yang sudah disampaikan dan sudah masuk di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk diketahui Sobat Sewot, total keseluruhan suara yang ada di Bali ini berjumlah 2.740.692 suara dengan rincian surat suara sah ya. Suara sah sebanyak 2.681.007 suara. Kemudian yang tidak sah ini jumlahnya 59.685 suara. Oke, kita sampaikan berikut rincian selengkapnya. Paslon 01 ini mendapatkan suara 99.233. Paslon 02 1.454.640 suara. Paslon 03 1.127.134 suara Sobat Sewot. Nah, suara sah ada 2.681.007 suara. Kemudian suara tidak sah ya. Ini ada 59.685
Nah, total suara keseluruhan di Provinsi Bali, di Pulau Dewata Bali, ini ada 2.740.692 suara, Sobat Sewot. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah masuk di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, saling maafkan, dan kita junjung tinggi persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Siapapun nanti yang akan terpilih pada tanggal 20 Maret 2024 ya menjadi presiden, dia adalah pelayan kita semuanya. Dia punya kewajiban untuk mengayomi kita semuanya. Nah, Sobat Sewot, selanjutnya kita cek perkembangan hak angket DPR yang saat ini terus didorong oleh aksi demonstrasi mahasiswa dan pemuda di Indonesia ya. Sebagaimana bisa kita saksikan pada cuplikan video berikut ini. Ini adalah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok mahasiswa ya, gerakan mahasiswa, kemudian gerakan buruh dan masyarakat Indonesia, kemudian juga ada kelompok pemuda yang juga menuntut keadilan dan menuntut digulirkannya hak angket di DPR RI untuk guna memeriksa Komisi Pemilihan Umum yang hari ini sedang banyak dikabarkan ya desas-desus tentang kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran pemilu 2024. Maka sangat dipandang perlu oleh mahasiswa untuk dilakukan penyelidikan dengan menggunakan metode hak angket yang menjadi hak daripada anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, Sobat Sewot, demikian dulu ya kita sampaikan hasil rekapitulasi hari ini, dan semoga besok kita akan terus update tentang hasil terbaru, hasil hitung resmi KPU, Komisi Pemilihan Umum, sehingga nanti masyarakat bisa secara terbuka dapat memberikan penilaian, dapat juga merekam atau mencatat hasil-hasil daripada perkembangan terbaru penghitungan suara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat menjalankan ibadah puasa. Allah yarhamuna. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.